Saudara-saudara, pembicaraan kita terus berlanjut, ya. Dan kali ini dengan tema mempromosikan anak untuk meneruskan dinasti. Ini tema ini cocok dengan kondisi kita sekarang ini. Jika timbul masalah saat kampanye pemilu 2024 gitu. Ini kan hal yang biasa dalam sistem kerajaan. Tapi menjadi masalah untuk pejabat publik gitu. Yang diawasi oleh berbagai lembaga dan masyarakat gitu. Lalu kita mencari di mana letak jalan tengahnya itu. Dan pendidikan. Apa yang diperlukan. Nah, kalau sama sekali tidak boleh, itu berarti ya, tidak adilan kan ya. Kita uraikan di mana letak jalan tengahnya dan pendidikan apa yang diperlukan. Ya, nah, kita ngambil contoh yang legendaris yaitu yang diharapkan menjadi penerus tahta kerajaan dari ayahnya, toh. Ini kita lihat kan, ya. Tapi dia menolak, ya, dan memilih mencari pencerahan. Untuk mencari jawab kenapa menjadi tua, sakit, dan mati yang alamiah, peristiwanya, tapi kok harus menderita. Dia melalui meninggalkan istana dan mencari jalan filsafat itu. Tapi tidak juga diketemukan. Lalu dia mati raga nih. Sini nih sampai kurus toh. Tapi juga nggak ketemu. Dan akhirnya melalui hening, meneng, meditasi, akhirnya nung mendapatkan pencerahan. Oh, semua di alam semesta ini anika terus berubah. Dan karena itu tidak ada self yang isolated itu. Anatta, ya, non atman itu, ya, ada yang nyebut. Nah, setelah dia menemukan caranya untuk mengatasi penderitaan itu dan merubah menjadi hidup, menjalani hidup mengalir terus sehingga bisa merasa bahagia. Lalu ide ini atau kejadian yang terjadi 500 tahun sebelum Masehi ini menyebar sampai ke Tiongkok gitu, ya. Dan di Tiongkok itu disebarkan tahun 495 oleh seorang dari India bernama Buddha Bajra dan mendirikan kuil Shaolin itu, ya. Nah, sementara itu suksesi pergantian pimpinan di India sendiri sudah berjalan selama 1000 tahun itu, dari tahun 500 sebelum Masehi sampai 527 Masehi. Seorang pangeran bernama Bodhidharma pergi ke kuil Shaolin itu, dan di sana dia menjadi patriark pertama dari Chan itu, meditasi itu, ya. Nah, inilah orangnya nih, Bodhidharma, ya. 1000 tahun tuh. Penerus ke-28 dari India di Siddhartha Gautama. Sampai di Shaolin dia tidak mau masuk ke wiharanya,
tapi minta jalan ke atas, ada gua, dan dia bermeditasi di situ selama 9 tahun. Facing the wall, menghadap tembok. Ya. Dan pada saat itu ada seorang pemuda, ini kali ini orang biasa itu, yang nongkrong di depannya, dan akhirnya membuat Bodhidharma ingin tahu, apain sih anak muda ini? Nah, dia ditanya, saya ingin dapat belajar menjadi murid untuk mendapatkan pencerahan. Lah, makanya begitu mudah dibilang. Untuk menjelaskan sulitnya, dia mengatakan ini pada waktu itu sedang musim salju. Dia mengatakan bahwa susahnya itu seperti salju putih ini dirubah jadi merah. Nggak disalah tafsirkan oleh Buike ini bahwa dia diragukan itu keseriusan, lalu dia potong tangannya sendiri dan dikasihkan kepada Bodhidharma itu. Dan itu mengagetkan itu, bahwa dia menunjukkan kesungguhan daripada mau mendapatkan eh, pencerahan atau memahami itu. Nah, apa itu terjadi loncatan kuantum itu dari pangeran darah biru menuju orang biasa. Nah, karena itu ini memberi dampak pada penghormatan di dalam sekte ini di Shaolin itu. Kalau menghormati biasanya begini, dia menggunakan tangan satu, ya, dia menggunakan kayak gini, ya, mau untuk mengingat, mengenang terjadinya apa cross cultural fertilization dari Buddhism yang ada di India sama di Tiongkok sana, ya. Nah, lalu berikutnya ini menjadi satu, ada yang kedua, ketiga, keempat, nah sampai ke patriark kelima bernama Hongren 1601, sampai dia meneruskan kepemimpinannya kepada dua orang itu, Shen Xiu di utara dan Huineng di selatan itu. Dan ini ada cerita yang menarik ini. Si Hongren itu mau fair semua, nggak boleh pilih kasih, diadakan sayembara, membuat syair di tembok itu yang menjelaskan pemahaman dia terhadap semua doktrin yang diajarkan, toh. Nah, si Sun Tzu itu menulis syair, tubuh kita seperti pohon bodi, ya, toh? Pikiran kita seperti cermin yang jernih. Setiap hari harus digosok, oles, sehingga tidak satu debu pun bisa melekat itu. Nah, syair itu dibiarkan lama, nggak disentuh, nggak ada komentar oleh Hongren, dan semua orang bingung, kok syair yang begini tinggi dan tidak ada saingan, kok nggak juga diputuskan sebagai penerusnya, toh. Nah, ada seorang pemuda yang bernama Huineng yang kerjanya di dapur, kerja kasar, ya, motong kayu api, kayu bakar, menggiling gandum, biasa memasak air dan segala menyediakan makanan. Karena itu dia tidak terlalu literasinya kurang, kan, ya.
Nah, dia mendengar orang membahas cerita syair tadi, lalu dia tanya, syair itu apa sebenarnya? Oh, itu tertulis di tembok. Karena dia lihat. Lalu dia mengatakan, ini belum sampai ke tingkat yang benar, tinggi. Ya, masih ada yang lebih benar, yang lebih tinggi, yang lebih afdol, yaitu, tapi saya nggak bisa menulisnya ya. Lalu dia minta seorang pesiara di situ untuk membantu menulisnya. Dan menulisnya demikian isinya. Dari semula tidak ada pohon bodi maupun cermin yang mengkilat itu bening itu. Karena semuanya kosong. Bagaimana debu bisa melekat? Jadi ini satu syair yang itu muncul dari seorang dari apa yang ada di dapur itu tukang masak. Nah, si Hongren itu tahu dan lalu mengatakan, wah ini bagus ini. Tapi orangnya nggak terpelajar, kerjanya kerja kasar di dapur. Nah, bagaimana itu? Lalu syairnya itu dicoret itu kerat, kerat. Semua orang tahu bahwa ini adalah ditolak itu oleh pimpinan. Nah, pasti si Sun Xiu yang akan diangkat. Toh. Nah, ini dilakukan karena kalau Hui Neng ini yang diangkat, maka bisa terjadi kehebohan di Will Shaolin pada waktu itu kan. Ya toh? Nah, lalu bagaimana caranya? Lalu dia datang mengunjungi inspeksi ke dapur dan menemuin si Huinang dan Huinangnya kaget loh. Kok guru besar datang ke saya? Guru besar itu hanya memberikan kiasan ketika dia sedang menggiling gandum. Gandum yang sudah baru giling itu masih harus diayak baru bisa dimakan enak itu enak dimakan. Kalau masih kasar begini belum berguna. Lalu dia kasih udah tongkatnya diketokkan ke lantai 3 kali. Dan itu mau nunjukkan jam 3 malam nanti dia udah datang ke kamar saya itu. Ya, untuk dijelaskan itu. Nah, tapi tidak boleh siapapun yang tahu. Ya. Nah, lalu dia pada jam 3 malam itu datang dan menemui gurunya. Dan gurunya bicara singkat. Nih, mangkok dan jubah saya sebagai simbol wewenang. Ini saya kasih ke kamu. Nanti kamu segera pergi ke selatan besok pagi juga. Karena kalau enggak, jiwamu bisa terancam, bisa dikeroyok sama teman-teman kamu. Dan paginya terus dia datang dan diantar oleh gurunya naik perahu menyeberangi sungai dan lalu dilepas itu oleh gurunya. Pergi kamu ke selatan dan meneruskan yang punya yang tulis di apa syair di tembok tadi itu untuk dikembangkan, ya toh? Ya. Nah, pada saat yang menarik itu adalah pada saat si muridnya mengatakan, guru saya yang mengayuh aja, enggak, saya yang mengayuh harus. Karena saya yang harus mengantarkan kamu. Jadi biar saya yang mengayuh. Memang dia diseberangkan. Itu, ya. Wah ini dalam cerita silat banyak kejadian yang
Kalau nonton silat Shaolin Temple tuh banyak cerita yang menarik. Besok paginya dia diuber-uber oleh apa? Oleh murid-murid yang lain. Diminta itu kembali, diprotes toh. Ya, ya, kok dikasihkan ke dia? Nah, salah satunya itu ya ini nggak tahu ini namanya cerita silat sih ya. Ketika di ketemu sama yang nyegat itu si Wineng itu dikatakan, yuk ngapain cari-cari saya ini cuma mau belajar dan memahami apa ajaran. Toh. Kalau yuk mau ambillah itu mangkok saya. Nah, ditaruh di atas batu gitu dan rekannya yang mau meminta balik itu coba mengangkat apa mangkok itu, ternyata mangkok itu melekat menjadi satu dengan apa dengan batu itu sehingga dia nggak betapa kuatnya dia nggak bisa cabut itu. Nah inilah satu petunjuk bahwa dia yang berwenang melanjutkan sebagai penerus yang keenam toh. Ya, tapi itu Anda tonton aja sendirilah cerita silatnya itu menarik itu, aduh macam-macam toh jurus toh. Nah, setelah itu berkembang di Tiongkok sana mulai muncul inovasi. Nah inovasinya ini adalah kalau Siddhartha itu mengalami tantangan menemukan sebab-sebab penderitaan dan bagaimana cara yang mengatasinya, yaitu anicca dan ananta itu semuanya berubah. Kalau yang tetap terus ya nggak mau berubah, yang you menderita. Kalau you merasa apa anatta ada self gitu, tapi ternyata non self ya you menderita juga. Nah, ketika sampai kepada lalu Bodhidharma problematik, bagaimana saya menjelaskan kepada masyarakat itu? Karena ajaran apa Siddhartha Gautama itu yang telah mengajar secara 40 tahun atau apa itu sangat banyak ditulis di dalam buku-buku naskah lontar atau bambu sampai disebut Tripitaka, 3 keranjang itu. Ya kalau bacanya aja sudah susah. Bagaimana menjelaskannya? Nah, lalu semua pemikiran itu direnungkan selama 1000 tahun. Nah, ketika sampai kepada Bodhidharma, dia mulai mengembangkan konsep dhyana itu ya. Ya. Bapak itu hanya dipelajari bukan hanya membaca aja, tapi dengan meditasi itu. Menjernihkan pikiran, mengheningkan, gitu, membeningkan pikiran itu. Sehingga apa yang ada di 3 keranjang itu bisa nggak diungkapkan melalui dengan cara membaca dalam keheningan, memahami dengan mengosongkan diri, ya, hening, ya. Dan lalu ini dilanjutkan oleh orang biasa yang namanya Wika tadi, bukan pangeran lagi nih, ya. Nah, inilah makanya ini menariknya. Ini kalau peradaban ini yang sudah lebih lama ini, bagaimana kalau Anda mencoba mempelajari terus menarik sehingga sudah kita nggak bisa mundur lagi karena setiap kali menimbulkan ada apa yang baru, ada apa yang baru. Setelah itu dia sampai kepada Winang ini,
Lalu Winang itu mengatakan tidak perlu terpelajar, ya toh? Orang bodoh pun bisa. Nah, Sensio mengatakan you harus terpelajar, ya toh? Untuk bisa belajar terus, ngosok apa eh, pohon bodi dan cermin itu, ya. Tapi Winang itu sudah mengatakan kalau sini saya kosong, kalau lemari itu kosong, itu baru bisa berguna. Kalau lemari itu sudah penuh, gelas itu sudah penuh, ya sudah bukan gelas lagi. Ya. Nah, kalau Sensio ini ilmunya mentok, artinya untuk belajar lagi itu sudah paling yang sudah semakin mendalamin aja yang dia dapat dalam kitab-kitab itu. Kalau Winang itu mengosongkan diri, sehingga terus bisa belajar seumur hidup. Itu sebagai ini ada kaitannya juga konsep dari Konfusius itu ketika ditanyakan, guru, dia mau ngajar apa yang baru dari kita? Konfusius nggak ada yang baru. Saya hanya mencintai yang lama dan meneruskan saja. Jadi di sini Anda melihat sudah terjadi cross cultural fertilization antara Konfusius sama Bodhidharma yang dari India itu toh. Nah, ketika ditanya Konfusius lebih lanjut, lalu guru diajar untuk apa? Untuk menjadi manusia. Berapa lama? Sampai profesor atau apa? Nah, seumur hidup nggak cukup itu. Dia harus belajar seumur hidup. Karena itulah kalau digambarkan oleh orang yang dituangkan dalam bentuk kaligrafi dengan membuat lingkaran, selalu nggak pernah membuat lingkaran yang penuh gitu, bulat. Tapi selalu ada gap gitu. Karena memang dia bahkan di atas langit masih ada langit yang lebih tinggi. Di atas orang pintar masih ada orang yang lebih pintar lagi. Ya. Nah, ditambah sama Lao Tzu dikatakan tahu itu nggak bisa dikatakan dengan kata-kata itu. Kalau ada yang mengklaim bisa, maka itu berarti tahu yang belum komplit itu. Masih setengah mateng atau 3/4 mateng atau ya 4/5 mateng, whatever you say itu. Nah, nah lalu Lao mengatakan saya nggak akan ngajarin yang baru, saya ngajarin burung terbang dan ikan berenang. Lah, orang yang bertanya mengatakan, itu kan semua orang sudah tahu. Iya, tahu. Tapi yang terjadi adalah dia pendidik orang supaya seperti bangau burung berenang, ikan terbang itu. Nah, ini yang sekarang kita lihat anak-anak sekolah dasar kita belum diajarin budi pekerti, sudah diajarin matematika segala macam. Beda dengan sistem pendidikan yang ada di Jepang, toh orang sampai SD itu orang diajar untuk hidup bersosialisasi kan, ya. Nah di sini Anda melihat tuh ya. Nah setelah sampai periode ini muncul pemahaman baru bahwa ada bodhisattva. Nah siapa bodhisattva itu? Bodhisattva itu ada orang yang sudah mengikuti baik, terus hidup semakin baik, inkarnasi menjadi semakin tinggi tingkatannya, gitu, nggak jatuh merosot. Tapi ketika dia mau masuk ke nirwana, sehingga tidak lagi apa masuk dalam lingkaran hidup mati,
tapi sudah bebas dari itu, dia mendengar bayi menangis ditinggalkan orang tuanya itu. Lalu dia mukanya gelisah, dan ketika ditanya oleh Buddha, kenapa dia menceritakan itu? Lalu Buddha mengatakan, ini belum saatnya, belum matang. Ini balik lagi dunia. Dan lakukan apa yang keriasawan itu untuk menolong dunia. Ya, saya mau balik ke dunia, mengambil keputusan, kan disuruh. Ya, orang itu, ya. Dan lalu dia kembali dan mengatakan, saya hanya mau masuk ke nirwana sebagai orang terakhir setelah seluruh bumi itu pada masuk nirwana. Gitu. Lalu balik. Dan setelah bekerja dan dalam segala macam itu, maka dia mengambil, waduh, kok ada orang yang masih menderita di neraka, masih terus lalu mau masuk lagi, bahwa saya akan masuk lagi kan lebih dalam lagi ke neraka, dan mengurasnya sampai saya akhirnya baru mau masuk nirwana setelah neraka itu bersih. Ya. Jadi ini ada suatu loncatan kuantum yang lebih dahsyat lagi tuh. Ya. Nah, si bodhisatwa ini dikarenakan apa? Karena telinganya mendengar, kalau ke seorang matanya melihat, sehingga timbul hasratnya untuk keinginan besar untuk menolong kehidupan kan. Lalu tangannya yang dua nggak cukup, lalu berubah menjadi tangannya sampai 1000. Ya, dan di setiap tangan itu ada kuping lagi. Atau sehingga dari yang ini sampai menjadi jumlah tangannya itu sudah menjadi tak terhingga ini. Nah, ini dinamakan bodhisattva itu. Tapi konsepnya rescue itu. Nah, setelah itu berkembang, maka meloncat lagi menjadi Buddha masa depan yang dikenal dengan Maitreya, ya, yang tidak hanya menolong orang kesulitan, tapi juga how to mencegahnya itu. Karena penderitaan manusia ini sudah demikian luas konsepnya, kompleksnya tuh, dari pencemaran, eh, global warming, ya, pertambahan penduduk, segala macam perang dan itu senjata pemusnah massal, sehingga muncullah generasi baru yang disebut bodhisattva, Maitreya. Generasi baru dari bodhisattva muncul dan itu menjadi calon dari Buddha masa depan itu, ya, yang ikut involved, terlibat tulus tanpa post power syndrome. Post power syndrome kan orang yang tadinya berkuasa takut nggak punya kuasa kan. Nah, karena itu direpresentasikan, dia ketawa memegang bumi dan ini perut simbol hidupnya sendiri sudah selesai ya. Ya. Nah, dia ini disebut menjadi Buddha masa depan ya. Nah, bagaimana itu? Apakah dia menjadi
sesembahan baru Maitreya ini, di mana harus pasang dupa, pasang lilin di depannya supaya dapat berkah dari dibantu oleh Maitreya. Nah, dia menjadi kembali pada sang biasa. Ya, dia kembali karena itu di dalam Tai Chi itu kan ada latihan turun gunung kan ya. Nah, di sini spesifikasi deskripsinya dari sang biasa itu. Mata memandang berlaksa fenomena, hati tetap tak bergeming, biasa. Telinga mendengar puji dan cela, hati mampu senyum, biasa. Di tengah rintangan suka duka, kaki tak henti melangkah, biasa. Sukses gagal datang menerpa, hati bening bahagia. Dianggap biasa. Ternyata dalam biasa bebas leluasa. Karena biasa selalu bahagia. Dengan biasa putus belenggu dosa. Hati bersih tiada noda. Hanya dengan senjata biasa takluklah semua mengaku. Telah capailah bebas merdeka untuk melanglang buana. Jadi dia nggak perlu power, nggak perlu pujian, nggak perlu apa. Dia anggap itu kerjaan itu semua menjadi sesuatu yang biasa, ya. Nah, di sini syair berikutnya, berkelana dalam samsara, bergelut di tengah samudera nestapa, berjuang tiada henti dalam setiap masa. Datang dengan hati biasa, membawa semua kembali biasa. Hingga datanglah kerajaan biasa. Semua sukacita dalam biasa. Bahagia merdeka sepanjang masa. Nah, baru itu luar biasa. Berikut dengan slide berikutnya, nomor 3, yang terakhir ini. Manusia biasa mengasai segalanya. Namun dalam hatinya yang biasa, ia tak pernah merasa telah memberikan kasih yang besar untuk orang di sekelilingnya. Karena ada bekas di dalam hati, maka tiada tuntutan di dalam jiwa. Karena tiada tuntutan di dalam jiwa, tiada yang mampu menghentikan langkah kasihnya. Itulah kasih sejati yang mampu lestari kekal abadi. Ini syair ini ditulis oleh Wang Cekwang ya. Jadi cara pandangnya demikian. Ya. Jadi semua itu biasa. Nah, bukan kita memberi sudah gitu aja, just do it aja. Nggak ada pikiran tuntutan, oh saya tidak dapat imbalan, nggak peduli. Dilakukan. Bukan mau mendapatkan hadiah, tapi just do it. Dan semua kesusahan itu tidak dianggap sebagai macam-macam. Dianggap sebagai sesuatu yang biasa. Ya, kan menurut saya kalau itu pemikiran-pemikiran ini tidak disebarkan, sayang kan. Gitu. Kalau hanya ditulis, saya tulis dalam arsip, lalu dicetak ulang, tanpa saya beri narasi ini juga akan jadi arsip aja. Nah, karena itu ketika saya mencoba memikirkan sebenarnya jalan melalui kitab, melalui huruf yang dibuat melalui kitab, betapa pun hebatnya tanpa diberi narasi daripada orang yang walk you talk, talk you walk, maka itu tidak ada orang yang mau bahkan mendengar pun tidak, apalagi mau mengikutinya. Gitu. Atau masa depan buku-buku
Ada teman saya menulis buku hampir 100, ada yang 56 buku hebat-hebat. Saya tanya kepada mereka, ini kalau you sudah meninggal, ini mau diapain? Kalau dicetak ulang, nggak ada yang baca. Di era ada artificial intelligence ini, dan orang mau membacanya dengan model cepat kilat aja. Gitu. Membaca melalui media sosial, WhatsApp, gitu, elektronik, tektok, gitu. Ya lalu buat apa? Nah, teman saya juga lalu menjadi kaget. Ya benar juga. Jadi ternyata era tulisan melek huruf itu tidak membuat dunia semakin baik, gitu. Karena yang ditangkapnya juga tidak seluruhnya, apalagi bisa dilaksanakan itu. Karena itu konsepnya adalah yang benar adalah walk your talk your walk. Ya, tulislah yang akan Anda kerjakan dan kerjakan apa yang Anda tuliskan ini. Gitu. Nah ini menarik sekali. Ini ada di dalam manajemen TQC, Total Quality Control. Kerjakan apa yang Anda lakukan. Katakan apa, tulislah apa yang kamu lakukan, kamu yang apa yang kamu tulis. Nah inilah, kalau Anda bisa melakukan ini semua, maka Indonesia emas 100 tahun Indonesia merdeka ini pada 2045 akan benar-benar bisa terlaksana. Bukan dengan memperebutkan kekuasaan legalitas atau bertanding tentang konsep. Tapi kalau konsepnya tidak bisa dilaksanakan dan tidak dilaksanakan, maka ya sama aja spoil. Ya, semoga penyegaran ini bisa memberikan inspirasi. Karena posisi saya itu sebagai gonggongan anjing tua. The box of old dog atau old dog box itu. Saya sudah umur seperti dog, anjing itu sudah tidak punya gigi lagi. Sehingga nggak akan bisa menggigit, hanya bisa menggonggong. Tapi yang saya gonggongkan itu adalah konsultasi. Bukan untuk merebut kembali apa, karena post power syndrome, no? Ingin viral sendiri, nggak ada gitu. Tapi yang jelas anjing tua itu adalah orang yang sudah menjalani, menapakkan kaki di bumi ini lebih lama, menempuh jalan yang lebih panjang, makan nasi lebih banyak, membaca buku lebih banyak, itu berpengalaman dan survive itu sampai hari ini, toh. Karena itu orang muda jangan takut untuk mendengarkan itu, karena dia tak punya gigi untuk menggigit. Sekian, terima kasih dan sampai ketemu berikutnya.